Yang pertama ini istilahnya kegiatan reguler, ya, kegiatan rutin. Pertama, Perindo sangat menyadari bahwa kita akan melewati satu tahapan penting, selain itu tahapan verifikasi faktual. Itu satu hal. Yang kedua, bahwa kami tidak peduli hari ini kita hanya satu seat, tapi goal Perindo di 2024 adalah menjadi partai pemenang. Karena itu kita tidak mau mimpi muluk-muluk, karena itu kita benar ingin memperkuat atau membesar para kader kita untuk benar-benar menjadi fighter, real fighter pada pemilu 2024. Karena kita punya goal itu harus menjadi partai pemenang 2024. Baik di pileg maupun di pilkada. Sehingga kita ini rencananya 3 bulan sekali akan mengadakan workshop seperti ini. Nah, ke depan rencana Februari fokusnya kita rubah ke Dapil 3, baru ke April nanti ke Dapil 2. Nah, ini selain kita ingin memperkuat kita punya kader, kita juga ingin bahwa rombongan DPD ini melihat semua kondisi geografis kita di Sumatera Barat. Berkaitan dengan verifikasi faktual partai, sudah bagaimana? Sudah sampai di mana? Persiapan kita sudah, saya kira sudah 70% up ya. Karena sudah rekrutan orang-orang sudah mulai untuk memenuhi syarat itu, bagi kami bukanlah sesuatu yang sangat sulit. Kemudian sejauh ini kesiapan para kader untuk bertarung di 2024 ini, karena kita tahu apa periode ini hanya satu caleg yang lolos ya. Bagaimana kesiapan para kader untuk bertarung dan menang 2024 itu? Sangat siap. Karena di Perindo kita merasa semua caleg itu punya peluang yang sama, peluang untuk menang dan peluang dapat kursi. Jadi sangat siap. Sangat siap, bahkan ambisi ini tidak untuk sekedar menjadi sebuah mimpi belaka ya, tapi menurut kami ada alasan yang rasional yang memang membuat sangat making sense, sangat masuk akal untuk benar kita raih kemenangan. Rasa itu saja. Terkait pendidikan politik untuk kader hari ini, Pak, gimana itu? Saya pikir sangat bermanfaat dan cukup berkualitas. Jadi ada hal yang strategis dan taktis yang memang kita tahu di partai lain melakukan ini atau tidak, tapi bagi kami bahwa di kader Perindo ini kan bukan soal seberapa lama kita sudah bergabung di partai politik, tapi bahwa ada trik taktik yang memang mestinya kita banyak dengar dari pihak lain. Satu hal. Yang kedua, kita ingin menanamkan sebuah tradisi baru bahwa politisi itu bukan suatu bukanlah menjadi yang terhebat. Bahwa tradisi ini, kebiasaan ini harus lebih banyak mendengar dari pihak lain. Oke, baik Pak Ketua. Yang hadir tadi siapa saja? Yang hadir itu seluruh anggota DPD dan juga ada beberapa organisasi sayap partai, Kabinet Perindo dan Pemuda Perindo, dan juga seluruh pengurus DPC dari 12 kecamatan. Oke, terima kasih. Iya. Sudah tahu sebelumnya berkaitan seperti apa. Kemudian target untuk periode kedua pertarungan Perindo di Pileg 2024 targetnya bagaimana? Ya, perolehan satu kursi di 2019 bukan suatu harga mati, karena dia bisa berubah-ubah. Nah, untuk itu maka strategi partai pada 2024 adalah menang di 22 kabupaten kota di NTT dengan sendirinya termasuk Manggarai Barat. Ya, sehingga kesalahan pada 2019 akan kita perbaiki seoptimal mungkin dan secermat mungkin dan sedisiplin mungkin untuk bisa menggapai kemenangan. Kenapa harus menang? Karena untuk menjalankan visi misi Partai Perindo, yaitu Indonesia Sejahtera, bagaimana membangun masyarakat Manggarai Barat sejahtera, tidak bisa dari satu kursi. Karena sistem di lembaga dewan itu dibutuhkan banyak kursi. Ya, banyak kursi. Kalau perlu kita butuh 30 kursi yang ada. Partai yang normal adalah harus raih 16 kursi. Baru bisa jalan. Sekarang di Indonesia kebanyakan tidak optimal di lembaga dewan karena kursi tidak memenuhi syarat untuk bisa menang mayoriti sehingga visi misi partai itu bisa dijalankan. Jadi sumbang 2, 3, 4 kursi, maka yang terjadi adalah kompromi-kompromi politik, bukan visi dan misi partai. Nah, ini yang kita inginkan untuk pemilu 2024
Partai Perindo harus memenangkan pertarungan demi menjawab visi misi partai. Apa dasar keyakinan itu, Pak? Ya, kita tentu semua partai harus punya strategi. Kalau partai tidak punya strategi, lebih baik dibubar saja. Ya. Nah, Perindo kita punya strategi. Kita punya strategi untuk memenangkan itu. Itulah yang 4 langkah kerja yang tadi kita sampaikan. Kita di samping 3 lain, kita minta untuk, tentu ada partai yang punya uang lebih banyak. Kita Perindo cukup 200 juta untuk mempermudah gerakan anggota dewan. Oke, baik Pak. Mengapa kegiatan workshop ini perlu dilakukan? Mohon penjelasan. Ya, workshop ini perlu dilaksanakan di 22 kabupaten kota. Daratan Timur sudah selesai, Daratan Sumba sudah selesai, Alor sudah selesai, untuk menyatukan persepsi dan langkah menghadapi pemilu 2024. Ya, sehingga kita punya pikiran yang sama, gerakan yang sama, misalnya pendekatan kekeluargaan. Ya, semua seluruh entitas harus, semua kabupaten harus melakukan pendekatan kekeluargaan. Ya, Pak Ketua, terima kasih. Tadi menarik soal 200 juta itu. Nah, menurut saya yang saya lihat itu angka yang terlalu fantastis. Bagaimana partisipasi DPW sendiri untuk kader-kader di Manggarai Barat ini yang tidak bisa mengumpulkan pundi-pundi sebesar itu gitu? Ya, kalau di politik angka paling murah, karena kemarin Anda pakai 1 miliar, toh tidak jadi. Jadi itu angka yang paling minim sudah dari seluruh angka yang ada. Itu satu. 2, di politik kita tidak bisa proteksi. Bagaimana kita bisa punya uang proteksi semua kader yang ada? Kita bagaimana menggali potensi yang ada di kader, sehingga kader itu berjuang sukses dan tidak ada neko-neko setelah dia jadi. Ya, kalau dia kami proteksi, dia selesai, ada yang pinjamkan uang. Setelah dikembalikan, nah ini mau ijom politik atau mau apa? Kita tidak mau yang begitu. Kita mau kita berjuang dengan apa yang kita miliki sehingga setelah jadi 100% demokrasi. Ya, terakhir dari saya seperti apa harapannya buat para kader supaya mempersiapkan diri untuk mengisi pos-pos di Pileg 2024 mendatang supaya menang. Seperti apa harapannya? Jadi kader-kader ini kita siapkan, kemarin sudah dapat kerja di provinsi, lalu kita datang lagi, nanti kita tiap tahun 2 kali datang. 2 kali datang ke daerah, dan mereka 2 kali ke Kupang, terutama ketua DPD. Dan kita punya keyakinan bahwa Partai Perindo kita akan menangkan pertarungan. Karena apa? Baru mulai, di provinsi kita urut 5. Baru mulai. Kita tinggalkan semua partai besar di belakang. Baru mulai 3 kabupaten masuk 1 besar. Yaitu di Manggarai Timur, kemudian di SBD, kemudian di Ngada. Sama-sama dapat 4 kursi di Ngada. Tidak ada yang lebih. Di Sumba Barat Daya sama-sama 5 kursi. 3 kabupaten masuk 1 besar. Tinggal kita genset 19. Jadi bukti sudah ada. 4 kabupaten jadi pimpinan dewan. Baru 1 kali ikut. Ya, sehingga kami optimis. Jikalau kekurangan kelemahan yang kemarin ada kita perbaiki, maka Perindo pasti menang. Terima kasih Bapak. Ya, semua.